Closeters, welcome to Closet Indonesia YouTube channel. Kali ini kita ketemu lagi di segmen Momenials. Kita akan kedatangan dua closet crew. Teman-teman aku akan berbagi nih ke kita semua gimana sih pentingnya punya quality time bareng suami setelah punya anak. Nah, teman-teman juga pastikan untuk tonton videonya sampai akhir karena kita akan ada giveaway nih, yang jawabannya nanti dari pertanyaan yang akan kita kasih bisa dilihat jawabannya cuman dengan menonton video ini sampai selesai. Terus juga jangan lupa untuk follow Closet ID karena kita juga akan share tentang giveaway ini di Instagram Closet. Jadi pastikan untuk follow dan juga cek di Instagramnya Closet ID. Hai Febri, hai Dara. Halo. Hai. Boleh diperkenalkan diri dulu nih sebagai closet crew di sini, dari divisi apa? Febri dulu. Ya, aku Febri, aku dari sales. Aku Dara, aku campaign team. Nah, kali ini aku minta tolong nih buat sama Febri dan juga Dara untuk bisa sharing ke teman-teman di rumah, ke closeters, seputar quality time setelah menikah atau bahkan setelah punya anak. Oke, jadi ini memang bahasannya mungkin agak-agak nyerempet 21 plus ya. Oh pasti, iya, aman. Oke, pertanyaan pertama nih, buat kalian, apa yang jadi quality time berdua sama suami? Oke. Jadi tuh dulu gue dari pacaran sama Aji sampai sekarang gue nikah nih, itu gue setiap minggu tuh gue nggak pernah ngeliatin film baru gitu. Jadi gue selalu kayak konsisten nonton bioskop berdua gitu kan. Terus tiba-tiba pandemi kayak gini kan nggak bisa ya kita nonton kan gitu. Terus ya udah akhirnya tuh gue tuh kangen banget gitu, namanya kayak nonton berdua sama dia. Menurut gue tuh quality time kita berdua kayak gitu yang hilang gara-gara pandemi. Oh pandemi lo nggak ada sama sekali? Nonton keluar enggak, kan nggak boleh ke bioskop. Sebenarnya gue akan cerita nanti sih, gue colongan baru kemarin. Akhirnya gue berbohong ke nyokap bokap gue. Gue nonton Wonder Woman akhirnya gitu. Gue baru ngelakuin setelah 8 bulan. Iya, karena bioskop juga baru buka lagi ya. Iya. Oke, kalau Dara? Kalau gue sebetulnya kita berdua quality time-nya kalau emang selama pandemi ini nih, karena emang sebenarnya kita jadi suka nonton banget kan Netflix nih, tiba-tiba jadi berlangganan ya, tadinya enggak. Itu adalah quality time-nya malam-malam, anak udah tidur, terus habis itu kita beli cemilan cuki itu brand, brand. Jadi ada snack-snack gitu kita udah beli, terus nanti jam 11 malam ke atas kita udah Netflixan sampai pagi. Itu udah quality time terbaik. WFH ya? Oh iya, benar. Jadi habis itu bisa tidur, terus habis itu bangunnya juga jadinya agak siang lagi gitu. Oke, nah tadi kan Febri udah bilang nih sempat colongan untuk nonton Wonder Woman ya. Berarti baru-baru ini nih, kapan terakhir kali pergi berdua tuh sama suami gitu? Kalau sebenarnya sih itu pernah, tapi kayak cuma beli kopi balik lagi gitu. Itu yang benar-benar quality time? Kalau quality time balik tadi malam. Oh, itu tadi malam? Terjadinya Kalau Dara gimana nih? Aduh, quality time gue sumpah selama pandemi ini karena gue jadi tuh anak gue ini di rumah juga gue untungnya ada helper. Nah, jadi emang sebenarnya quality time itu gue lebih ke pasti bawa anak gitu loh. Tapi kalau yang terakhir berdua banget tuh, ya Allah cuci mobil, Wak. Sedih. Cuci mobil itu bahagia loh, itu bahagia banget ya kan. Bener, jadi kayak apa momen ketika bisa keluar rumah gitu, walaupun cuci mobilnya juga yang luarnya doang gitu loh, ngelihat wish gitu kan, wipernya bergerak tuh udah happy banget sih. 20 menit ya kira-kira. Iya, 20 menit sama perjalanan kan dengerin musik. 20 minutes of happiness. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pernah nggak nginep di hotel berdua doang sama suami setelah punya anak? Pernah sekali. Oke. Pada saat? Waktu itu gue lagi suka banget ke Bangkok. Itu gue bikin just tip. Terus akhirnya mau nggak mau gue pergi sama dia berdua doang. Itu pun sehari. Jadi tuh kebayang nggak sih gue ke Bangkok sehari tuh kosnya berapa? Jadi kayak buat tiket sama hotel. Cuman kan itu kayak ya udahlah nggak apa-apa, gue bayar sama hal ini tuh, tapi gue punya quality time berdua yang pergi sampai keluar negeri gitu loh. Gitu dong. Oke. Kalau Dara? Ini as background aja ya, jadi Febri ini sebenarnya adalah sudah 2 anak gitu kan, aku masih 1 anak.
Tapi dia kayak lebih fase honeymoonnya lebih berasa nih karena setelah gue pikir-pikir habis lahiran gue belum pernah nginep berdua sama sekali. Oke. Langsung setelah ini saya akan minta ke suami. Check-in berdua. Bener, check-in berdua. Ada nggak sih perbedaan pasangan dari sebelum dan sesudah nikah? Sikap pasangan? Untungnya kalau gue enggak sih. Untungnya gue kayak dapet pasangan tuh yang konsisten dari mulai pacaran sampai sekarang tuh gue masih bawanya rasa-rasa pacaran juga gitu. Tetap manis Untungnya, ya. jadi nggak pernah ada. Ya paling berasa kan dulu pacaran jarang berantem, tapi kan di rumah tuh kan kayak masalahnya, problemnya tuh ada terus. Mungkin kayak berantem kecil tuh lebih banyak gitu. Tapi kalau kayak sikap cara kita berduaan itu nggak pernah berubah sih dari pacaran. Sayang. Setelah ya berarti gue 2 tahun pacaran, gue 7 tahun nikah, 9 tahun. Gemes. Oke. Gimana nih ibu anak satu? Nggak, kalau secara sikap sih nggak ada, karena sebenarnya kalau dari gue itu sebetulnya orangnya cuek. Jadi nggak tahu nggak berubah, nggak tahu nggak merhatiin gitu. Jadi kayak ya sama aja sih, tetap baik-baiknya, tetap care-nya, tetap cuek-cuek itu sama aja gitu, nggak ada yang berubah signifikan banget tuh. Itu nggak ada gitu, emang ya udah di pacaran sikapnya kayak gini, ya sekarang abis nikah juga sama aja. Hal terseru apa sih yang pernah dilakuin berdua sama suami? Kalau gue inget-inget, kalau gue tuh pernah dulu kita kan anaknya lumayan monoton gitu kan, konsisten kayak pergi tuh ya udah pergi nonton makan pulang, pergi nonton makan pulang gitu, dan gue nggak bosan kayak gitu. Pernah sekali-sekali itu kita pergi ke Bali, terus kita sewa motor, kita touring sampai ke Batur, balik lagi itu berdua doang gitu, dan nggak pernah lagi sih setelah itu. Jadi kayak pertama kali dan belum keulang sampai sekarang. Itu sebelum menikah? Sebelum menikah. Hal terseru akhirnya ada nih, karena dengerin baru pop up nih, kalau nggak kepikiran apa gitu kan. Jadi waktu itu lagi hamil 7 bulan, pas banget pasanganku lagi ulang tahun. Nah aku mempersiapkan semuanya adalah traveling ke tempat dia kuliah dulu, Malaysia gitu. Dia nggak tahu apa-apa. Jadi di saat hamil 7 bulan itu tiba-tiba dia udah semuanya udah ditaruh nih di mobil. Jadi koper, tapi dia nggak tahu. Dia taunya adalah pengen ke IKEA. Dia tanya kok ke arah bandara, tiba-tiba pas nyampe di bandara gitu, hah kok ada koper, kita mau ke Jogja ya. Gitu kan, terus habis itu iya ya udah nih, udah paspornya udah disiapin semuanya. Tiba-tiba pas berangkat dia baru kayak, oh ini mau diajakin nostalgia ke kuliahku dulu gitu. Terus itu ya itu jalan 3 hari pas lagi 7 bulan, padahal jalan dikit tuh kaki kram kayak gitu-gitu, tapi itu fun banget. Itu hebat sih, kepikiran Iya, sih. pas lagi hamil. Iya. Gue gak pernah kepikiran bikin sweating buat pasangan. Nah, menurut gue karena ulang tahun itu adalah momen spesial di mana lo harus dipaksa berpikir keras gitu, karena kalau enggak males gitu kan, kayak udah hari-hari aja nih kita bersama gitu, tenang aja gitu. Dan cuman kayak momen ulang tahun tuh menurut gue kayak salah satu momen di mana lo bisa berkesempatan nge-challenge diri lo sendiri, bisa ngelakuin seseruan apa ya buat menambah bumbu-bumbu rumah tangga. Ide bagus gitu. Penting, bener. Nah, selanjutnya nih, apa sih impian quality time kalian berdua suami? Bisa jadi belum pernah kesampaian karena memang ternyata ada anak nih, kayak tadi Dara bilang kayaknya kalau keluar negeri tanpa anak merasa bersalah. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang mungkin belum pernah dilakuin akhirnya. Impiannya apa sih? Kayaknya nggak jauh-jauh dari jalan-jalan atau makan. Iya sih, bener sih kan, jalan-jalan gitu. Soalnya kan kalau jalan-jalan, kalau ada anak kan banyak yang kayak sesuatu yang dipikirkan gitu, persiapannya tuh banyak banget. Iya, gitu. dan kadang-kadang kan misalnya kayak mau ke kafe aja gitu kan, misalnya kita kembali ke kafe. Dulu sebelum punya anak mungkin nggak apa-apa, tapi kan kalau udah punya anak pulang pagi apa segala macam, kayak quality time di mana nih, angin malam buat anak gitu kan. Anak udah jamnya tidur tapi gue masih pengen keluar gitu-gitu sih yang iya. Sama kalau aku ke Labuan Bajo, aku pengen banget ke Labuan Bajo, tapi itu sebenarnya nunggu umur anakku agak cukup buat diajakin, karena kan itu sailing gitu kan. Nah, takutnya tuh jadi kayak beban kita juga beban juga gitu, akan ada trekkingnya, akan ada snorkelingnya, dan itu nggak bisa dilakuin sama anak-anak di bawah 2 tahun. Habis 2 tahun pandemi, alhamdulillah. Iya, gue udah cukup umur 5 tahun, gue hamil punya anak lagi. Iya bener-bener, nah iya kayak gitu sih sebenarnya gitu. lebih kayak mama kita udah tambah tua, tambah jompo gitu. Iya bener.
Oke, nah ini pertanyaan terakhir. Menurut kalian seberapa penting quality time berdua suami? Bisa sekalian juga kayak kasih tips mungkin ke closeters. Kalau menurut gue pribadi adalah it's your job to make yourself happy gitu. Jadi ini tuh lo jangan jangan menganggap kalau itu adalah tugas orang lain buat ngebuat lo bahagia. Jadi ketika lo berpikir kayak mamanya kayaknya gue melakukan ini dengan suami gue, tapi gue terpaksa harus meninggalkan anak gue di sini, it's okay. Itu adalah me time-nya pasangan gitu. Karena ya tadi gue bilang itu sempat jadi bumbu-bumbu rumah tangga juga. Nah cuman ya itu adalah jangan nyampe nyalahin diri lo sendiri ketika lo merasa lo sedih karena keadaan lo ini. Nah itu yang salah ya lo sendiri gitu, karena yang bertanggung jawab atas diri lo, happy-nya itu tuh ya dari lo sendiri gitu. Betul. Sejujurnya tuh gue juga stres berat kemarin pas pandemi gitu kan, di rumah. Pastilah. Nggak punya quality time sama suami gitu. Jadi kan kalau gue nya stres tuh anak gue mungkin nggak akan happy juga kan gitu. Jadi kemarin gue pergi, gue bisa relieving stres gue dan bikin gue jadi happy sama suami. Itu kondisi di rumah tuh juga akan lebih baik juga gitu. Jadi itu penting banget. Kalau orang tuanya happy, anaknya pasti happy gitu. Bener. Suaminya happy gitu kan, terus habis itu ibunya happy, anak ini terbawa good vibes-nya itu. Jadi anak itu lebih nggak rewel, itu ngaruh banget. Tapi ketika ibunya stressful kayak udah melakukan semua pekerjaan rumah seharian dengan anaknya, ibunya boring, terus nanti suaminya negor doang cuma kayak sayang apa lagi sih gitu kan, kayak kesenggol bacok ya. Aduh iya bener. Jadi yang kayak gitu tuh malah jatuhnya kurang bagus juga gitu buat di inner circle family. Jadi penting ya untuk tetap waras ya, tetap bahagia dengan keadaan yang memang dibuat untuk kita bahagia juga ya. Ada bonus nih tambahan, yaitu kayak semacam challenge. Coba sekarang telepon suami kalian, ajak nginep di hotel dan nggak boleh bilang kalau ini direkam. Waduh. Halo. Dong. Nanya dong. Apa? Kita kalau misalnya check-in berdua mau nggak? Tapi udah thank you. Yeay. Maksudnya gimana? Enggak, kamu nggak pengen apa dulu pergi berdua gitu? Ntar dulu ini ngobrol apa lagi di Tri ini di mana Plaza Kuningan kangen. Oh, kamu ketemu teman kamu? Iya, gimana? Maksudnya gimana? Enggak, cuma 5 menit doang aku nanya, jawabnya iya atau enggak aja. Apaan dulu? Kan aku ngajakin kamu pergi berdua, check-in. Kapan? Ya, aku cuma kamu mau atau enggak? Lusa. Kapan dulu? Pas kamu libur. Kemana dulu? Jakarta aja yang dekat. Kan aku udah booking buat malam tahun baru. Oke, udah kalau gitu. Maksudnya apa sih? Nggak ngerti. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti aku telepon lagi ya. Dadah. Oh, betul. Ya udah. Udah tuh malam tahun. Aduh, gue lebih ngilu lagi nih, masalahnya laki gue suka nggak kontrol gitu kan. Nggak bisa disensor. Aman. Coba ya. Aman. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bi. Iya. Bi, nanti pulang check-in yuk. Apa? Mau nggak? Kenapa? Check-in. Kenapa? Ada gemes gitu, penginapan gitu di Kerawang. Serius, hari ini? Emang kenapa? Emang cuma hari ini ininya promonya apa gimana? Kok promo? Ya enggak. Berdua doang. Iya, mau nggak? Kalau berdua doang. Atau besok dia nyampe weekend ini sih. Anjing kan? Jinjia ya titip Karera. Aduh, nggak bisa pikir. Ntar deh. Kenapa? Kirimin aja dong, kayaknya agak gitu deh. Ada apa? Atau check-in yang jam-jaman aja. Mau ngapain? Mau ngapain? Sumpah ya nggak nyebelin gak lu? Nggak tahu ngapain. Minum kopi dulu. Kira
maksudnya nginep di hotel apa gimana? Ih, nginep di hotel ya. Ngapain bebenah kayak kita di situ? Ngapain? Mau nggak? Nah, coba lihat hotelnya. Ya udah, nanti dikirim ya. Tapi mau kan? Bersih. Bersih, oke. Bye, assalamualaikum. Ngapain? Kayak bingung gitu. Yang jam-jaman bentar aku lagi. Kalau dibilang jam-jam bentar aku lagi foto nih. Oke, thank you banget Dara sama Febri. Sama-sama. Udah share kita Closetters. Sampai ketemu ya Dara, Febri, bye. Oke, itu dia tadi sharing dari teman-teman aku seputar quality time dengan pasangan setelah menikah atau setelah punya anak. Ternyata penting ya teman-teman, karena sebenarnya kita nih harus ingat lagi, kita itu punya beberapa status nih sekarang, bukan cuma sebagai orang tua aja, tapi kita juga sebagai pasangan, ya kan? Kita sebagai apa ya, bilangnya lover gitu. Jadi pada saat kita punya anak, jangan lupa kalau kita tetap ada kewajiban sebagai seorang istri ataupun suami. Dan itu juga harus dipikirkan juga nih kebahagiaan kita sebagai pasangan. Oke, thank you so much for watching. Dan jangan lupa untuk dicek ke Instagramnya Closet ID ataupun description box, karena kita akan kasih giveaway yang pertanyaannya cuma bisa kamu jawab kalau kamu udah nonton video ini sampai terakhir. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ke Closet Indonesia YouTube channel. Thank you, bye-bye.